Tapi itu nanti setiap kurang lebih sekitar 20 menit kayaknya minta mati sendiri. Nanti diinjak lagi. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan berbagi praktik baik, di mana berbagi praktik baik ini adalah pembebasan dari acara sahabat teknologi di level 4. Nah, sahabat teknologi di level 4 itu punya kewajiban untuk menyampaikan atau berbagi ke instansi, ke MGMP, ke sekolah ataupun yang lainnya yang bisa dijangkau. Setidaknya seperti itu. Oke, saya mulai saja. Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya pembelajaran inovatif itu semuanya sudah pernah dilakukan. Cuman kita perlu adanya perubahan. Setiap kali kita membuat sesuatu, kalau terus-menerus dipakai, kadang-kala bosan. Maka dari itu perlu inovasi yang baru. Nah, inovasi yang baru ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan, yang online dan offline dan yang lainnya secara tidak langsung bisa kita gunakan. Nah, sekarang ini sudah banyak kemajuan yang online itu, termasuk dunia AI, ya, artificial intelligence itu kita juga terbantukan di situ. Nah, dari situ apakah kita tidak ingin moving untuk ke arah situ? Maksudnya itu kita membuat inovasi yang baru supaya kita juga punya pengalaman, pengetahuan dan bisa membuat anak siswa-siswa kita menjadi enjoy untuk bisa mengikuti pembelajaran kita. Oke, di sini saya punya judul namanya Pinter Ngetik, ya. Kebetulan saya akan bagian ke guru kewirausahaan, maka saya beri judul Pinter Ngetik, pembelajaran interaktif tentang kewirausahaan menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi komunikasi itu banyak ya Bapak Ibu semuanya, tidak hanya sekedar di komputer saja. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu semuanya, kenapa saya beri judul seperti itu? Tulisannya kecil-kecil, kelihatan ya? Nggak kelihatan Bapak Ibu semua. Oke, saya bacakan aja ya. Bahwa pinter ngetik, Twitter itu sendiri adalah pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif yang menunjukkan bahwa program yang dirancang saat ini itu untuk menciptakan proses pembelajaran yang cerdas, kemudian inovatif, dan mampu memberikan pandangan baru bagi siswa, sehingga siswa itu dapat menyerap apa yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai kewirausahaannya, diambil dari kata-kata apa, yaitu yang R-nya itu, ya, kewirausahaan, ER, ya. Fokus pada bidang kewirausahaan. Kita punya 4 bidang, yaitu rekayasa, pengolahan, kerajinan, dan budidaya. Nah, semuanya ini kalau kita terapkan satu persatu, anak-anak itu senang sekali karena anak-anak itu saat ini suka pada praktek lapangan, gitu. Makanya di sini saya punya pembelajaran yang inovasi ini, apa yang sudah ada di lapangan dijadikan dokumentasi, kemudian dimasukkan ke dalam pembelajaran inovatif ya, gitu. Kemudian ada namanya menggunakan TIK, nah, metik yaitu menggunakan TIK, nah, yaitu terintegrasi dengan teknologi dalam pembelajaran penggunaan media digital, yaitu multimedia interaktif. Nah, jadi di sini saya mengambil
adanya TIK, di mana nanti anak-anak itu bisa belajar secara online atau offline, bisa pakai HP. Ya, kita gunakan HP anak-anak itu untuk bisa digunakan hal-hal yang positif. Ya, isinya adalah isi media pembelajaran kita yang seringkali kita gunakan. Itu istilah mengenai pinter ngetik Bapak Ibu semuanya. Nah, kita refleksi dulu Bapak Ibu semua. Sudahkah, ini mengenai saya ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan sendiri, mengenal apa yang dinamakan multimedia pembelajaran interaktif. Sudahkah? Nah, ini di sini kan kalau ada pertanyaan seperti itu, sampai sejauh mana ya dari sisi pengetahuan kita dalam proses membuat media supaya anak-anak itu bisa belajar di mana saja tanpa ada gurunya, anak-anak itu paham. Nah, gitu. Kemudian, sudahkah saya menggunakan untuk mendukung pembelajaran kelas? Kalau yang pertama itu sudah, berarti apakah sudah digunakan? Nah, itu juga pertanyaan untuk pribadi ya, tidak perlu dijawab di sini karena pribadi masing-masing. Kalau sudah, kapan dan bagaimana bentuk dari inovasi pembelajarannya? Nah, seperti itu. Tidak perlu dijawab, itu jawabannya pribadi masing-masing ya. Berikutnya, multimedia pembelajaran interaktif ya. Ini merupakan jenis pembelajaran yang menggabungkan dari beberapa macam konsep atau konten. Yang pertama adalah teks, gambar, kemudian audio, video, animasi, dan simulasi. Itu. Kalau hanya teks saja seperti modul, tidak ada kesan ada yang lain, kita baca kok monoton. Kalau diberi gambar mungkin ada variasinya, tapi kalau diberi audio ya, misalnya tidak perlu membaca, kita mendengarkan. Misalnya di sini ada penjelasan multimedia pembelajaran interaktif. Ini kan dalam bentuk slide, terus dikasih audio, langsung otomatis ada suaranya sendiri. Nah, itu kan anak tidak perlu membaca, dia mendengarkan audionya. Kemudian berikutnya ada videonya juga. Nah, dengan adanya video, pembelajaran malah menjadi lebih aktif, karena pada saat proses pembelajaran belum tentu anak itu mempraktekkan secara langsung. Ya, perlu ada namanya contoh pembuatannya, misalnya membuat kemasan. Cara membuat kemasan bagaimana? Kalau anak tidak tahu, ya tidak paham. Nah, makanya perlu adanya video. Kemudian perlu ada animasi. Animasi di sini adalah animasi yang sekiranya tidak bisa ditiru dalam bentuk video aslinya. Jadi setidaknya kita buat seperti aslinya. Kemudian ada simulasi. Simulasi ini bisa dibuat dalam bentuk soal, latihan, ataupun simulasi tentang praktek dan yang lain-lain ya. Ini dirancang secara interaktif, jadi siswa itu belajar pakai multimedia pembelajaran interaktif itu sudah langsung otomatis memahami, walaupun belum secara langsung dia praktek seperti itu. Oke, tujuannya apa? Untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, dinamis, efektif melalui keterlibatan aktif siswa. Itu Bapak Ibu. Saya lanjut langsung. Contoh multimedia pembelajaran interaktif ya. Contoh multimedianya ya, yang sudah biasa Bapak Ibu pakai atau mungkin masih baru mengenal ya, ada namanya kuis interaktif, yaitu ada Kahoot, Quizzes yang kemarin kita praktekkan itu. Kemudian ada simulasi mengenai simulasi laboratorium. Kemudian ada game based learning, yaitu permainan edukasi ya. Kemudian ada presentasi interaktif, di sini ada namanya Nerpot atau Presi. Kemudian ada animasi pendidikan.
Semuanya ini contoh-contoh mengenai multimedia pembelajaran interaktif, tetapi bukan buatan kita sendiri, ya. Kita hanya dompleng saja. Kalau misalnya dipakai terus, kita juga harus lama-lama ditagih untuk bayar, ya. Boleh pakai, tetapi hanya menu-menu tertentu, tidak semuanya. Apalagi kuisis kurang lebih ada beberapa yang sudah bisa kita pakai, kita gunakan dengan akun, namanya akun belajar ID. Cuman ada satu, kalau ingin supaya anak itu dalam ujian pakai kuisis dan tidak bisa membuka apa itu namanya aplikasi-aplikasi yang lain, maksudnya HP-nya terkunci, itu harus berbayar. Ternyata seperti itu. Kemarin saya praktekkan, ternyata gitu, ya. Perlu berbayar. Berbayarnya berapa? $20. 350.000 ya, kurang lebih ya. Gitu. Itu per bulan kayaknya 350.000. Gitu. Ya lumayan. Lebih baik kita buat sendiri aja ya. Kayaknya seperti itu. Oke. Berikutnya, untuk membuat namanya multimedia pembelajaran interaktif itu perlu kita siapkan aset-aset pendukung. Yang pertama adalah ilustrasi, bisa diagram, bisa tabel, bisa foto, bisa animasi. Kita siapkan dulu perbekalannya. Yang kedua video, yang ketiga audio. Itu. Kemudian komponennya apa saja dalam pembuatan MPI, yaitu pertama harus diawali dengan judul. Judulnya apa? Misalnya tadi saya memakai judul yaitu pinter metik. Nah, kesannya apa pinter metik itu tadi? Kemudian sasarannya siapa saja, kelas berapa? Audionya pakai audio kita sendiri, kita rekam, atau pakai audio yang AI. Sekarang kan pakai AI ya, otomatis itu. Kemudian uraian materi harus disiapkan, uraian materinya. Uraian materi juga harus dipersingkat, jangan seperti kita jiplak buku, diplok masukkan situ semua. Ya ada, nanti jadi males malah, ya. Ya singkat-singkat tetapi rangkuman dari pembelajaran bukunya. Kemudian ada latihan atau tes. Kemudian yang ketiga ada referensi atau pengembangan. Referensinya dari buku mana saja? Referensi untuk asetnya tadi dari mana? Aset itu ada tombol-tombol itu Bapak Ibu semuanya, itu juga termasuk aset. Itu bisa diambil dari aplikasi pembuat tombol itu dalam bentuk gambar-gambar. Nanti kita ambil gambarnya, kemudian kita rubah menjadi bentuk tombol untuk animasinya. Kemudian ada pengembangan itu membuat. Siapa pembuatnya? Nah, mestinya ya Bapak Ibu semua yang membuat. Kalau memang dibuat original berbaju. Itu ini komponennya. Terus untuk platformnya, Bapak Ibu bisa memakai yang pertama Canva. Canva ini mirip seperti PowerPoint, tetapi Canvanya gambarnya lebih asik dibanding PowerPoint standar Microsoft, ya, lebih banyak. Karena kenapa? Ada pengembangnya, ya. Canva itu sudah ada kelasnya atau sudah ada kombelnya itu sendiri, Pak. Jadi kalau mau ikut silakan, ya. Ada namanya dutanya juga, duta Canva. Jadi kalau mau daftar menjadi duta Canva ya silakan. Jadi nanti setiap harinya kalian dijatah, Bapak Ibu dijatah untuk bisa membuat desain Canva. Kurang lebih mungkin 5 atau 10 desain. Kalau memang sudah menjadi duta Canva, ya mungkin digaji ya, saya nggak tahu. Gitu ya. Kemudian ada namanya Lumi. Lumi ini interaktif untuk pembuatan soal-soal, dan juga ada tambahan untuk masukkan modul-modul juga ada. Kemudian ada Google Sheet. Google Sheet ini yang kemarin
kita praktekkan untuk pembuatan portofolio. Nah, itu bisa kita gunakan untuk multimedia interaktif. Kemudian ada Genially. Kemudian ada namanya articulate storyline. Kemudian ada Smart Apps Creator atau SAC. Ini semuanya bisa kita pakai. Nah, kebetulan hari ini supaya gampang murah meriah pakai Canva, ya. Tapi kalau mau pakai SAC, ya agak lumayan pusing karena aplikasinya tidak ada sama sekali, kosongan. Yang ada hanya kita bagaimana cara ambil terus masukkan. Di dalam aplikasinya tidak ada sama sekali fasilitas insert kotaknya, insert bagian rata tengah apa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke platform Canva. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu supaya lebih enak, lebih banyak gambar-gambarnya pakai akun Belajar ID. Ya, kalau nggak pakai akun Belajar ID itu biasanya terkunci, ada tulisan Pro. Nah, kalau Pro nggak bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya yang akun Belajar ID di situ Pro menjadi Edu. Nah, ada tulisan Edu berarti jenengan sudah bisa ambil walaupun tulisannya Edu. Khusus untuk guru-guru. Kemudian jika sudah, kita masuk ke Canva for Education. Kemudian masukkan login ke akun Belajar ID. Oke, kita masuk. Nah, coba kita coba ya untuk ininya aplikasi yang sudah pernah saya buat. Jadi sini 100% ya Pak. Benar Pak ya. Iya, ini video ini harus aktif Bapak Ibu karena sahabat pembatik wajib di bagian cover depan harus pembatik gitu. Dan harus aktif gitu. Aktif itu tahu-tahu langsung muncul. Lalu baru ada next. Nah, ini baru pembelajaran aslinya. Oke, kita buat musik seperti ini relax ya. Relax, nyantai, anak juga suka. Lalu soalnya tak kasihkan dulu. Nah, ini di sini ada petunjuk. Nah, ini petunjuk pemakaiannya. Tombol-tombolnya ini apa. Ini kalau bisa, ini kebetulan saya waktunya sangat mepet waktu pembuatan dan harus terkumpulkan deadline. Ya, saya tinggal 1 jam lagi